udah teriak gitu kan, tim Salman, tim Sat, temen gue tolongin dong, gue bilang sih gue teriak sebisanya gue teriak, bilang gue sini bayar asuransi, gue bilang gitu kan, bayar asuransi, gue tolongin dong, katalah ketuanya itu orangnya ngurus, udah bang, temen gue bantuin sana, udah, gue banyak panik atau semuanya panik itu gue ngomong sama sayanya gue udah, selamat kayak gitu kan ya kenapa kan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Hamid, tentunya di channel Hamid Misteri. Kali ini gua udah bersama narasumber, dan narasumber gua kali ini akan menceritakan tentang pendakian mistisnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Kupra. Sehat Bang? Alhamdulillah. Mau cerita di gunung mana Bang? Di Gunung Semeru. Semeru. Itu tahun berapa Bang? Itu sekitaran 2016. Oh, itu terakhir ngedaki itu kapan? Ya itu terakhir pas 2016? Iya. Oh. Nah, kalau boleh tahu itu kisi-kisinya gimana Bang? Ya teman gue meninggal di Gunung Semeru. Temennya meninggal? Meninggal di Gunung Semeru. Oke, tahan dulu nih Bang ceritanya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Ceritanya gue kenal sama dia pas dia ngontrak di kampung gue. Dia tuh pendatang. Aslinya dia orang Indramayu. Gue kenal sama dia, kebetulan hobi kita sama nih. Mendaki sama naik gunung. Udah berapa kali gue naik gunung sama dia. Sebelum terakhir maksudnya pas dia mau pindahan tuh gue naik ke Gunung Lawu berdua sama dia. Berdua doang ke Gunung Lawu. Sukses. Langsung dibilang, bang gue mau pindah ke Sunter karena lebih dekat sama kerjaannya kan. Iya. Ya udah terus berapa bulan tuh nggak ada info tentang dia. Nah terus dia ke rumah gua minta KTP gua. Gua bingung dong, buat apaan? Kita ke Semeru lagi, dibilang gitu. Kebetulan gua sama dia itu sama-sama 2 kali ke Semeru. Cuma sama-sama nggak muncakin. Iya. Sama nggak muncakin. Nah dia nih niatan dia pengen muncakin. Karena dia bawa temen 2. Temennya itu duanya di Cirebon. Nah saya bilang nggak hobi naik, cuman kan mungkin diajak kali ya, diajak aja ke gunung aja gitu, sekalian liburan kali kata gitu kan, udah liburan, udah ke Semeru, maulah mereka. Dia ke rumah gua, seminggu dah dia ke rumah gua. Nah terus pas udah mau arah jalan mau ini dia ke rumah gua lagi nih, cuman gua dari jauh-jauh hari tuh udah merasa nggak nyaman. Intinya kayaknya ada yang mengganjal gitu juga, cuma nggak bisa ungkapin di pada rasa mengganjal. Jadi gue menghindari dia tuh, dia ke rumah gue hindarin tuh dia biar nggak ketemu, caranya biar gimana tuh biar gagal gitu maksudnya. Iya karena dia mungkin karena sebelum gue di sini banyak nih, dia pernah tanya kan, kupre di mana, kasih tahu lah temen gue, di gue suatu tempat. No emang lagi rame gue lagi acara ulang tahun gitu apa gitu, gue lagi rame gitu. Ketemu lah gue sama dia nungguin gue dari sore. Ya udah, paginya langsung berangkat. Cuman gue diajak ke kantornya dulu, kantor dia. Nah dia minta izin sekalian, ntar gue mau diajak sama temennya ke jalan sip, dia sama temennya tuh. Iya. Sip. Nah dia ke kantor, nah gue sama temennya ke kosannya dia. Tapi beda, gue di kosan temennya, dia kan udah berkeluarga. Dia punya kosan cuman jaraknya nggak jauh dari kosan yang gue tinggal yang gue tempatin sama temennya sama dia. Iya. Nah cerita. Udah gitu pagi gue berangkat jam 3 nih gue udah mau jalan nih, jam 3 udah mau jalan. Jam 3 mau jalan, bilang bang kita naik apa nih ke Senen kan emang agak dekat ya sebenarnya. Ya udah dia bilang gue sih selalu naik Grab aja ya. Udah naik Grab dia dapat tuh mobil sampai di muara ke stasiun kan ada pos polisi tuh, ada razia boy. Razia di situ, ketangkep di situ, diperiksain. Ya cuma gue jujur, saya mendaki pak, mau ngejar kereta nih gitu kan. Nah, udah lolos tuh, supir pun lolos, berangkat gue sampai Senen udah turun, mau tukar tiket nih.
bisa kan gitu ya kan, tukar tiket nih, gue udah nggak mau, maksudnya intinya gue itu kagak mau nyampur sama dia, gue tegok sono gitu, nggak mau di tempat, tegok sono. Kalau kere mau gue gabungin tuh berempat, dia kan tukar tiket, temennya gue pun kan orang baru kan, ya cuma jadi ya sistemnya kayak ya udah lu aja kali semuanya ngatur gitu kan ya gitu, sama gue juga ngatur. Dapat tiket nih, kita naik tuh sore, perjalanan sore, aman-aman aja. Cuman ada satu kejanggalan begitu turun, udah nyampe di Kota Baru, di Malang, dia cuma bilang begitu turun, selamat pagi Malang, gue datang lagi, itu ucapan dia. Gue nggak ada pergi sama dia, cuman dia sama temen-temennya yang ngomong biasa aja. Pas nyampe ke stasiun di Malang, terus sebenarnya tuh banyak pendaki, cuman gue ketinggalan gitu loh. Dia maksudnya satu mobil angkot tuh kita bebarengan tuh, cuma ketinggalan. Ayo udah kita belakangan aja, dia bilang gitu. Kita nyampe cimuka dulu kan, bisa ke WC kan, cimuka sarapan dulu. Nah gue bingung nih, gimana kita? Nah supir angkot datang nemuin kita, gimana bang, mau berangkat apa mau santri ke jeep? Bilang gitu kan, ditawarin ke jeep nih. Jadi bilang udah kita nanti ke jeep aja dah, kita naik jeep, gaya dikit kali, biar nggak banyak orang gitu kan. Oke, di jeep, datang ke yang punya jeep, itu kita istirahat dulu situ, tiduran, ya biar 2 jaman lah situ, mandi, segala macam gitu, kopi, berangkat kita naik ke jeep, gerimis. Jadi kita nggak dapet pemandangan yang bagus tuh, nggak ada, kabut. Sampai biasanya kan ada tuh di salah satu tempat pemberhentian tuh, kalau nggak salah seingat gue lupa namanya, cuma di situ kita ada di pantatnya Bromo. Yang pas nanya gitu kan, pantatnya Bromo, kalau air terjun yang sebelah kanan kita nggak dapet, karena kan belum kan jalan dari Pasar Tumpeng tuh, itu nggak dapet tuh deh. Nyampe ke singkat cerita udah nyampe ke ini, ke Rangkumbol apa sih namanya, dari gue lupa tuh loh, Ranupani situ. Udah kita lanjut, nawarin lagi, dia iseng nih, dia nyentuh lagi, bang, lanjut tuh nawarin, bang terus pulangnya mau jemput nggak? Iya, dia ngasih nomor telepon kali ya gitu. Nah terus dia tuh gini, kalau terbaiknya kita mampir ke Bromo bagaimana? Sambil jalan-jalan gitu kalau kita dia kan, ngomong waktunya masih lama, dia ngambil itu seminggu kan, seminggu udah. Ya dia nanya ke gue lagi, bang gimana? Ya selalu deh, ya kan, mumpung kita udah lama nih nggak ketemu, kan ketemu lagi, kita naik gunung lagi, untuk bulan-bulan kan setelah dia pindah dari kampung gue ke Sunter, udah jadi, ya udah diantar aja, gitu, bener dong, ini diantar aja. Nah kebetulan pas saat itu juga ada beberapa pendaki yang habis driving. Waktu pertama kali gue ke Semeru, gue nggak di driving. Pertama kita nyetor ngasih tiket, bayar tiket, terus bayar asuransi, langsung kan kita naik tuh ya. Ini kan enggak, driving dulu kan, kata ini, udah driving dulu bang. Gue kaget dong, ya driving dulu. Driving mulai tuh dikasih hal-hal yang menurut gue tuh jadi serem gitu maksudnya. Ini kan, ntar ketemu ini. Kok jadi serem sih Semeru? Kok gue lihat pertama kayak biasa aja gitu sih, nggak serem kan? Mungkin itu udah karena gue belum sempat dengar itu banyak yang meninggal gitu. Habis driving, gue berempat, terus yang lain itu ada 8 orang. Nah dia berangkat duluan, gue sarapan dong, packing semua yang bakal kita bawa nih, ya kan, ganti pakaian juga, sarapan. Nah, sarapan itu, ya minum. Baru dari Jakarta. Padahal sih waktu berangkatnya, gue kan diajak minta izin sama isinya nih, bareng sama dia naik nih. Jadi gue dari kawasan temen gue udah packing, udah siap nih, udah gue bawaan tuh. Terus atas dulu nemuin bini gue, dibilang gitu kan, sebelum berangkat nih, sebelum gue ke stasiun, izin, bang, sama naik gunung. Ya bang, udah tuh ada yang ketinggalan. Nih. Udah jarak dari kan 2 lantai tuh, udah betul ke tangga, dia mundur lagi. Tunggu bang, gue udah ketinggalan. Dia sempat ada agak-agak marah sama istrinya. Karena apa? Dia bilang obat dia lumpetin. Gue belum paham tuh obat apaan. Lumpetin.
Kata bininya, itu di atas kulkas, bukan Mas yang naruh, dia bilang gitu kan, ngomongnya Mas kan, bukan Mas yang naruh. Dia ambil bawa kan Tiga. strip. Kan strip itu isinya 2. Iya. Kalau masalah itu buat 3. Kembali lagi setelah kita meeting selesai, kita tinggal berempat nih. Iya. Ikan orangnya lupa naik tuh, tinggal berempat. Itu kadang malah itu agak gerimis. Dia minum itu. Kalau sarapan nih, kalau gue sih karena gue memang doyan nasi, minta nasi dong kalau gue. Tadinya kan mungkin apa, soto apa indomie gitu. Gue minum dulu nih, loh apaan tuh? Gue bilang warna hitam. Kalau yang gue tahu sekarang itu buat fitness, Obat kuat lah ya. ini buat gantung orang. Iya. Dia sempat bilang sih anak gunung kalau nggak mati di gunung nggak keren. Ngomong begitu. Iya, itu pun nggak sama gua, sama temen yang lain. Sini kan temennya banyak juga nih anak gunung nih, mana mau gua aja nggak mau terbuka. Ya, gua bilang aja sama dia, hati-hati bro. Itu doang dong, ya itu haknya dia kan. Gua cuma bilang itu dong, hati-hati bro. Dia aman. Udah selesai sarapan, bayar, naiklah kita. Pas nyampe di pintu gerbang Semeru, biasa kita doa-doa situ, kan? Gua berempat doa-doa. Emang salah satu tim yang kagak bawa yang namanya itu kamera atau mungkin HP tuh gua tuh dari pertama kali ketemu sama dia gua nggak pernah selalu bawa yang namanya itu untuk apa sih dokumentasi. Gua pernah bawa gua pernah bawa. Udah jalan pertama kita disambut sama langsung nanjak kan. Langsung ke bukit nah tuh agak landai ke bukit dalam keadaan gerimis. Nah belum satu juga jarang belum naik yang turun tuh jarang. Yang naik pun jarang. Pas bukit yang ke berapa gue nggak tahu juga itu ada bongkahan kayu, pohon tumbang cuma dipotong. Nah jalan itu setapak. Nah dari awal gue dibilang sama dia, kali ini gue manggil dia kan almarhum nih, Hasan kan. Hasan enggak Chandra dah, Hasan Chandra kan. Ini kan temen lu baru, kita saling dampingin yuk gitu kan, saling dampingin yuk. Jadi gua nemenin yang baru, dia nemenin yang baru. Cuma jalannya pun kita nggak bisa dong beriringan, seharusnya kan berdampingan beriringan dong. Cuma gua agak jauh sedikit. Setelah tadi pohon tumbang itu udah dipangkas itu, pas mau belok gitu, yang belakang teriak, Bang Kubra, Ayong pingsan. Panggilannya Ayong kan, Ayong pingsan. Berapa kali teriak, 3 kali teriak, Ayong pingsan. Yang gue baru enggak kan, udah gue mundur sama temen gue, mundur dulu. Gue liat, ya udah ngelewatin bongkahan kayu itu, coba duduk di situ. Dia duduk temennya, karena dia dampingin orang baru, agak panik dia kan, entah mesti ngapain gitu kan. Nah, kalau gue langsung gue bukain tuh sabuknya, karirnya gue lepas, dia dalam sekali gue lepas. Setelah itu gue semuanya gue udah lepasin yang bebani dia tuh, ya kan gue tidurin, gue senderin di situ, kadang tebing kan, gue senderin di situ. Nah terus selang beberapa hari, gue juga entah kenapa, atau mungkin datang dari mana tuh pelajaran di situ, gue pegang lo nadinya. Pertama sih bang si lehernya, nadi, bang nadinya, jarang kan. Terus juga dia kondisinya emang udah agak-agak keluar cairan. Gue dudukin, makanya gue rebahin dia kenapa biar kecil nggak keluar cairan. Langsung gue rebahin dia, pegang nadinya, jarang. Nah ini agak kenceng nih di leher nih, agak kenceng. Tendangannya lebih kenceng gitu kan. Spontan gue cuma bilang sama temen gue, lu tunggu di mari, biar gue berdua nyari tim sar. Gue menolong, betul dong, itu kan. Nah, pas gue melangkah dari udah gue ngeliatin ini tuh, udah ngelewatin kayu, pohon tumbang itu, gue lewatin dia. Ada pendaki tuh, entah gue cewek ada berapa tuh, cowok ada berapa, gue nitip ke dia. Aku gue bilang gimana, kalau gue bilang apa kayak, Mbak, Mas, jagain temen gue ya, gue punya tim sar. Gue pakai sendal,
Karena kalau kamu cuma sendal, celana pendek, tapi kaos kaki gue nggak panjang. Kaos kaki bola gue pegang panjang tuh, pakai sendal dulu. Di situ gue tuh sama teman gue bilang sama dia sebelum kita ini, kita kejar-kejaran ya, gue bilang gitu. Jadi kita kalau lagi cuma langsung begitu kan, atau gua kapan ketemu tim besarnya, kapan ingin minta pertolongannya, yang ada di otak gua ini atau ada di game ini, gua udah gak nyaman gitu maksud gua, ya kan? Sebisa mungkin dia selamatkan gitu. Udah. Kejar-kejaran tuh gua tuh, terus gua istirahat, dia turun duluan temen gue kan, dia istirahat gol. Dia punya saling estafet gitu kan, estafet bahasa estafet gitu. Nyampe gua paling dulu, nyampe di perkampungan itu gue paling dulu di pos itu gue teriak-teriak situ emang gak ada orang gue. Ada satu pendaki satu tim SAR dia pun cuman jadi apa sih namanya pendamping doang gitu karena kalau nggak salah dia waktu yang pertama kali gue ke Semeru tuh nggak ada rumah gimbal anak gimbal dari Jogja. Pas gue naik ke Semeru dia udah ada gedungnya dibikin bentuknya kayak bentuk batu alam, cuman kayak warna TNI gitu kan, hijau-hijau sebelah sana, pojok sebelah sana. Oke, bang, badannya gede emang. Saya sih tim bantuan bang, kan bisa apa-apa. Udah gue teriak gitu kan, tim SAR, temen gue tolongin dong, gue bilang sini gue teriak sebisanya gue teriak, bilang gue sini bayar asuransi, gue bilang gitu kan, bayar asuransi, gue tolongin dong. Datanglah ketuanya tuh, orangnya kurus. Lah bang, temen gue bantuin sana, udah. Pokoknya panik atau semuanya panik itu gue ngomong bahasanya gue, datanglah polisi hutan, gimana malah tanya kronologinya bagaimana kan. Sekarang gini aja mas, waktu dia daftarin ke sini, dia tuh udah bikin masuk surat dong, ya kan, mungkin dari kesehatan, ya kan, kayak gitu pastilah ya kan, namanya gunung lumayan kan, gitu. Itu tujuannya jam 7:30, kalau nggak jam 7 baru pada berangkat, pada kumpul mereka. Malam. Gue masih pas di pingsan itu, pas gue mau turun nyari tim SAR itu, gue masih sempat dengar suara asap, belum jauh dari perkampungan tuh, emang jalannya kan namanya jalan setapak, bos, ya jalan setapak itu, udah gitu, atau polisi hutan, datang gimana lu, udah tempat, mereka jalan tuh, gue masih diinterogasi sama ketua itunya interogasi penyakit kenapa mesti banyak ya gue nggak tahu, gue bilang gitu aja, gue udah tahu dia begini gitu, itu gue rasain dulu. Nah untungnya gue yang dua itu masih sama temen gue yang orang Batu. Nah itu panik, dua itu ketakutan mesti bagaimana caranya gitu loh. Nah gue juga kan panik, baru itu gue ngadepin teman meninggal di gunung. Nah, itu nggak lama datang tuh pendaki cewek 2 orang. Nah, mas temennya ya, iya, sabar ya, bawa keril. Gue udah gak nyaman tuh, ya Allah. Temen gue selamat kayak gitu kan ya, kita teman selamat dong, biar enak nih kan. Tanggung jawab gue dong kan sama keluarganya bagaimana juga gitu, sama teman-teman yang lain. Dan lagi karena keril kan 4, pertama cewek berdua, yang lagi cowok. Bang mas temennya ya, iya ini kerilnya. Sabar bang katanya, sabar ya bang ya, gitu tuh sama mereka jawabannya tuh 2 orang tuh yang selalu bawa keril tuh mau pulang kampung udah gitu. Terusnya nggak lama turunlah tandu, kain gue satu, kain teman gue satu, baru kami dibawa ke ruang yang di belakang pos pendaftaran ya, di belakang itu kan ada gedung loh agak lebar situ. Terus gue berharap ya Allah gimana caranya nih ya untuk membalikin dia ke keluarganya. Ya dong, mereka kayak gitu. Terus kedua juga gue dicercer sonok mari pertanyaan. Yang 2 mah udah nggak bisa ngomong apa dah, udah kalut buat dia tuh. Cuman dia bisik ke gue, temennya bisik ke gue, bang ini obatnya buang kemana ya. Spontan gue ide kan di belakang itu ada tubing, tubing itu kan ada got, abang lagi gerimis air kencang dong, buang langsung aja. Caranya lu pura-pura kencing aja gitu kan, pura-pura buang air gitu.
begitu udah kok iya jadi bisik lagi bang yang ngalir nggak ngalir bang udah agak lega tuh gua alhamdulillah karena pertanyaan kanan kiri kan dari tiusan dari polisi hutan ya, terus mau dibawa ke Pasar Tumpeng. Gua tahu itu Pasar Tumpeng doang, gua nggak tahu jalur yang sebelahnya. Iya. Ya. Kemana? Ini Mas temennya. Udah cari rumah sakit terdekat aja. Mau Pasar Tumpeng sekalian Pasar Tumpeng. Jalannya begini kan Pasar Tumpeng. Iya. Terjal turun kita ke rumah sakit yang di sana aja. Jadi ngambil jalan sebelah itu malam juga nggak tahu jalurnya kalau malam. Orang mau di mobil ambulan. Mobil gue bertiga berempat sama mayat ya. Ambulan pas kiri sampai di pos polisi atau polsek atau posnya apa polisi gua nggak tahu. Gua di pinggirnya sebelah sana pos polisi. Di situ udah kayak maling motor, oke. Senter kanan kiri, wartawan udah pada ini. Pintu gua pegang. Pintu ini itu kan pintunya belum pintu ke atas tuh, nyamping. Temen gua suruh nunduk berdua. Udah nunduk aja ya. Gua nahan pintu begini aja ini. Terus senter udah kayak maling ya kan. Udah maju nih, selang berapa menit, 3 menit lah kalau enggak apa 5 menit itu langsung gue dibawa ke rumah sakit. Menit itu dibawa ke rumah sakit, langsung ke kamar mayat. Di situ gue baru ngerasain nggak namanya kita ngadepin kalau teman meninggal di gunung. Udah yang wartawan, yang polisi, aduh, masih tidur gue boy, masih tidur gue asli, masih tidur gue. Udah kita udah kecambuk di kepala gimana cara ngejelasin ke saudaranya kan. Nah kebetulan enggak, alhamdulillahnya itu saudaranya itu yang tempatnya kerja itu gue suruh telepon. Gue nggak bawa HP, kemudian bawa HP, telepon aja. Om itu telepon. Yang ngomong, ya gue yang ngomong bilang aja. Oh, Mas Kopra kenapa? Ini bla bilang gitu kan. Nah terus, ya ini obatnya sudah buang, dia bilang gitu. Oh gitu. Udah bilang sama dokternya biar aja mandiin aja besok dibawa gitu kan, besok dibawa balik ke Indramayu, kampungnya nggak ke Jakarta nggak ke Indramayu gitu kan. Dia telepon lagi, telepon itu bininya bang gini ya setahun mas gitu kan. Udah tuh gue jelasin lagi tuh buat timbang merem nih, buat timbang kita istirahat gitu jangan kan di luar kayak di dalam gitu ya, datang lagi wartawan nanya lagi, datang lagi polisi nanya lagi. Nah terakhir datang tuh nggak tahu dari mana itu polisi. Karena gini aja pak, kalau saya mah cuman bisa ngasih tahu doang, nih ngomong sama saudaranya aja di TFP, gitu ngomong sama dia aja gimana baiknya mau di apa operasi kan. Gua coba bayangkan di operasi kondisi dia kayak minum sesuatu ya kan, obat menambah semangat atau menambah tahu maju jantung gitu kan. Gua itu pasti lama sih tuh minimal ya kita interogasi udah ada obat di mana kan. Pokoknya bawa segala macam tuh dari otakku duluan tuh. Gue nggak sama gue sadar itu datang dari mana tuh ilmu gitu gue nggak tahu ya. Ini kayak gitu dah, dari cerita kayak gitu. Udah ngomong tuh orang polresnya sama saudaranya. Udah langsung aja mandiin, kapanin, udah besok malah dibawa. Gitu. Cuman kan mereka biasa dong. Administrasi harus bayar kan. Sampai jam 1. Gue nggak tidur sama sekali. Cuman yang sempat berdebat juga sama saudaranya, gue mesti bareng sama dia di satu bulan. Gue nggak mau. Gue cuma bilang gini, karena gini aja om, cari saya tiket, biasa naik kereta aja sama teman-teman, biar mayat itu dibawa sama supir ambulan. Bilang gitu kan. Rupanya dia punya saudara di Surabaya. Nah dia itu supir. Dia punya dia punya bos suka dianterin ke Cengkareng. Kebetulan pas saat itu lagi ada di rumah, ditelepon saudaranya. Yaudah datang dia ke rumah sakit pas ambulan. Jadi gue mobil saudaranya. Mobil saudaranya, teman gue di belakang berdua, gue berdua supir. Nah, cuman dia bilang, bang temenin gue sendiri ngantuk ya bilang gitu. Dari belum ada tol kan dari Malang ke Indramayu, tol cuma sampai di sini doang kan, gitu ya. Ya gue ngobrol sama dia tuh, gue nggak makan. Gue coba minta setelah dia anjurin makan gue nggak mau. Gue
kalau gua ini aja, kalau gua masih terasa banget gitu kan, betapa ini. Cuman salah satu ke apa sih yang ada di gua nih, gua tuh nggak bisa nangis orangnya, bisa nangis. Gua mesti tegar setegar-tegarnya. Udah mah di hati mah kayak apa tahu, cuman gua tegarin aja gitu loh. Gua salah satu orang yang nggak bisa nangis tuh gua gitu. Udah pas nyampe udah ngelewatin Gresik, mau ke pinggir laut kan, ada Pantura pinggir laut itu, dia nyeletuk supirnya tuh saudaranya, kayak bawa kembang dah. Ya, tadi gue ngerasain, gue bilang gitu kan, jadi gue ngerasain, tapi biarin aja dah, dia mau ikut kita kali, gue bilang gitu kan, pulang udah kencang aja terus, dia nggak ada berhenti. Bang berhenti dulu yuk, ayo lapar dia makan, gue kuah bakso aja dah, kuah bakso gue dari Malang sampai ke Indomaret kuah bakso. Beli kuah bakso dua bungkus, itu aja cuma gue pedesin, itu aja tuh. Kalau ngantuk gue minum terus, gue taruh lagi di dashboard, gue cerita lagi, dia ngomong lagi, terus supaya itu dia tuh nggak iseng. Temen gue udah dapat tidur, udah kalau nggak ada nih, iya kan dapat di jok belakang ini enak ya kan. Sampai di Cirebon disetopin gue sama polisi juga, ambulan lewat, gue stopin. Razia, gue nggak tahu razia apa gitu kan, gue ngerti deh gue aja kan, tapi stop berhenti. Mungkin dari serinya di Surabaya ya, gitu kan, dari para seri ke Surabaya, gue nggak tahu juga deh. Ditanya mau kemana, semua ngantar mayat pak, gitu aja. Saya meninggal dulu, begitu tuh langsung gue bilang, saya meninggal dulu pak. Ini saya mau ke rumah duka nih. Bapak nggak percaya, gue buka garasi belakangnya. Tuh carrier-nya, gue bilang gitu, ini kayak carrier gitu lah. Temen gue mah nggak bangun, gue tidur. Udah gue udah supir ngadepin tuh. Tuh gue bilang, udah jauh banget ya mas, gimana ngejalan nih, gue bilang gitu kan. Udah, langsung aja jalan lagi deh. Ya jadi lolos kan, lolos. Jadi bedanya cuma setengah jam, jam 7 ambulan nyampe, gue setengah 8 mau sampai. Langsung tuh situ rame orang, gue langsung nemuin ke istrinya dong. Iya. Istrinya, Mbak udah tahu kan yang saya ceritain udah ini, iya bukan, makasih dia bilang gitu ya, udah gini. Ya Mbak, maaf nih saya nggak bisa ngejaga dia, gue bilang gitu kan. Saya nggak bisa ngejaga dia. Ya mungkin nama udah sampai di sini kali, kata dia gitu, kayak di sini kali ya, kayak gitu. Ya udah makasih Bu, warganya pun bilang makasih Bu, ya Bu, saya mohon maaf Bu ya, saya nggak bisa ngejaga dia. Kayak gitu aja sih. Terus setelah nggak bisa habis syukur dimakamin, balik. Kalau sama saudaranya tuh, sama teman kerja juga tuh, bawa mobil kan. Ya, gue suruh nginep, gue nggak mau. Gue suruh nginep lah. Balik ke Jakarta, ke rumah omnya dulu, naruh carrier-nya dia. Tapi jujur, namanya orang tuh ada aja yang nyari kesempatan. Jamnya hilang. Jam baru beli, dia gue jujur deh, gue jam baru beli, sepatu baru beli, tangan baru beli, baru semuanya hilang. Carrier kan butut, carrier gue punya carrier nih butut, kemudian suruh ganti. Dia malah masuk. Lu pakai apaan bang? Ini, udah ganti yang baru, tetap udah ambil betulnya kan? Beliin, carrier baru gue pakai, coba baru semua. Cuman namanya mungkin kita nggak tahu ya, cuman ya orang mah mungkin ada yang niat ngebantu, ada juga niatnya yang ngebantu juga ada gitu. Maksudnya intinya, kesempatan nih ada jam nih kan baru. Tapi gue emang dokumentasinya gue sama gue. Itu sama temen gue, bocah Cirebon. Kalau emang di sekarang masih kerja, ya dulu sempet sih nge-DM kemari sama temen gue. Cuman ya temen gue udah HP dijual, gue juga nggak kasih nomornya, kamu juga punya HP kan waktu itu, jadi nggak bisa. Makamin gue balik, cuman ada aja gitu maksudnya kejadian, tapi menurut gue sih ya agak janggal. Dari Sunter gue ke Senen datang pakai motor, dari Senen itu punya ada mobil yang jurusannya ke sini ke daerah Celduk, Ciputat, nggak ada. Tapi gue minjem sama teman gue, sama yang punya dokumentasi, yang dia bilang, gue pinjam dong 100.000, potong kos. Gue pinjam sama dia 100.000 dikasih. Nah gue mau ojek.
ojek gue tawarin ke Kebayoran jauh amat bang. Cuman gue bilang gue jujur bang, gue ada 100.000 potek 2 aja nih, mau nggak? Gue bilang gitu kan. Gocap. Iya gocap. Tapi jauh banget bang, udah. Tapi saya nunggu kemalaman kan, gue bilang gitu. Gimana nih? Nah, temen-temennya tuh sama-sama itu udah tenang aja, jauh pendaki yang gue bawa carrier kan. Iya. Setelah gue masih belum gue ganti tuh dari pertama kali gue pendaki naik sama gue nganterin ke rumah Mama itu gue nggak ganti ke rumah Mama tuh pelan itu kos kaki gue nggak ganti, pakainya gue nggak ganti. Tapi bajunya sih ada buat temen di rumah gue nggak pakai. Panel gue ada gue nggak pakai. Kan pun ada celananya, cuma gue dipotong pendek. Iya. Udah. Dia mau tuh. Coba sih bang, ya mau gue di Pondok Aren dulu gitu kan ya, udah nanti aja sama. Tadinya gue mau nyampe di Perbak, kalau nggak di rumah sakit Pertamina. Iya. Situ gue nggak mau, lewat jembatan aja bang. Lewat jembatan kan 05 udah jajan tuh, nyarah ke Tawangmangu kan, balik 05. Balik 05. Pas nyampe di Ulu Jambi udah nggak ada penumpang, cuma gue doang mau supir. Tadinya ada penumpang tuh 4 kan, 4 turun semuanya. Gue mau turunin di CGR, gue nggak mau. Bang, sampai ke Tawangmangu aja, ini tinggal 50.000, potek 2 aja lagi, bulan itu aja, potek 2 aja lagi. Ya udah nggak apa-apa deh, canterin, dia bilang canterin. Gua kasih dia 50.000, kemarin 40.000, balik ojek. Gua masih jalan, gua udah otak udah pusing kan, pusing kayak gimana pun caranya gua nggak ada gini. Naik ojek sampai ke rumah sini, langsung gua taruh carrier, gua nggak ke rumah, nggak ke dalam, kayak taruh di depan rumah gua taruh di bangku, gua langsung ke Kang Kopi, biasa gue mangkal gitu. Cuma gue teriak-teriak, oh kira lu kali mati gitu. Nggak tahu gue di pos itu udah ada. Cuman gue saat lagi diwawancarain gue nggak ada kamera gue nunduk aja gitu kan. Itu sampai mati ayam itu. Kenapa matinya? Udah nanti balik ceritanya. Bilang gue belum nyampe nih, gue pengen ngopi gue gitu kan. Besoknya, udah seminggu kemudian istrinya DM gua, istrinya sama temennya ke rumah gua, dia mau ngambil uang, biasa tempat ngambil uang di mana, di ATM-nya, waktu dia masih tinggal di mari kan, tahu gua di Blok 8 mbak, udah, diantarin sama temennya, juga tadi kan tinggal di Blok 8 tuh, belum tinggal di mari, tahu istrinya kan, Blok 8, cuma gua nanya, emang udah turun uang asuransinya? Belum turun, tapi kan biasanya 2 minggu baru turun kan, 2 minggu baru turun uang asuransi. Gue nggak tahu juga, terus hilang kontak gitu aja. Udah sampai saat ini hilang kontak. Tapi gue sih berharap kalau yang nonton ini masih ada pihak keluarga dari almarhum, mohon dimaaf bila ada kelebihan, mohon juga bila ada kekurangan. Inilah kisah yang gue ceritain, beginilah kejadiannya gitu loh, kejadian nyatanya kayak gini. Gue juga belum bisa melaporkan ke dia. Ya, semoga almarhum diterima ya Allah. Tapi gue tetap sih kalau gue soalnya tuh gue doain dia. Ada yang mau saya tanya ini, Bang. Apa? Waktu teman abang itu yang meninggal kan? Almarhum itu ketika mohon maaf, sebelum minum itu pas minum itu dia sebelum naik apa lagi di jalan apa di base camp itu? Itu lagi di base camp. Lagi di rest apa sih tempat makan. Oh. Jadi belum nyampe Ranupani apa di Ranupaninya? Udah di atasnya. Oh, di pos kita udah daftar, udah kasih semuanya keperluan buat nanti tuh, udah daftarin situ. Terus salah satu tim SAR datang, kita mesti briefing. Briefing itu kan di bawah tuh, di bawah, briefing di bawah, naik ke atas. Setelah briefing, yang lain mau pada naik tuh. 8 orang, kita nih berempat makan dulu dah, ya kan? Kita belum pada makan nih, gitu kan? Makan dulu, sarapan. Harusnya makan siang sih, jam 12 siang kan? Jam 12 siang lewat lah, makan dulu. Makan. Nah pas makan itu, bang lihat nih minum itu. Oh, bang lihat. Cuma bilang, hati-hati bro. Ya, kalau kita punya teman cuma bisa itu aja ya kan kita ngelarang dia nggak mungkin kan, dia udah niatin kayak begitu, mungkin dia pengen muncak kan, udah 2 kali dia ke Semeru, 2 kali masih mau kejadian gitu, sama tuh 2 kali juga, cuman waktu itu beda orang, gue lihat sama temen gue, dia lihat sama temennya juga, gitu. Udah kayak gitu aja.
Nah terus itu bang yang temennya pas jatuh apa gimana sih? Maksudnya Ngelangkain tuh pohon tumbang. iya itu berarti sebelum ini ya bang, apa Ranu Kumbolo gitu. Masih jauh banget. Oh berarti baru masuk pintu rimba lah ibaratnya. Iya, gitu ya. tebing kalau nggak salah, tebing yang keberapa itu, tebing yang ketiga. Berarti belum apa-apa ya, masih Belum, ya, masih jauh. masih pemulaan gitu ya. Masih jauh. Cuman yang tadi gue bilang tadi, kenapa sih gue selalu ngingetin dia hati-hati belum bilang gitu. Kalau minum itu karena gue udah punya pikiran yang dari awal. Pertama gue bilang gue menghindari dia waktu dia kesini. Gue biar gue nggak berangkat nih. Iya. Jadi nggak mau kalau gue nggak berangkat. Makanya gue tunggu sama dia sampai pagi. Jam 6, jam 5 gue jalan. Jam 5 gue jalan ke kantornya dia. Dia masuk pagi kan. Nah gue tunggu sebentar. Dia lapor ke apa sih, maksudnya ke bagian apa tuh, ARD atau apa gitu ya. Mungkin sekali izin mau naik gitu kan, setengah hari tuh ya, minta setengah hari kan. Kalau masih saudaranya itu ini izin setengah hari. Gue langsung datang ke kosan temennya. Nggak jauh sama kosannya dia, nggak jauh. Sama-sama 2 lantai, nggak jauh. Cuman kalau gue tinggal di kosan dia, gue juga punya pikiran dong, kan istrinya sendiri sama anaknya kan. Terus gue di situ gimana kata orang? Gue sih ada sebenarnya itu ada aja gitu sih, nggak ada 2 takut nih. Gitu. Gue tinggal di tempat temen lu aja. Ada malah laki semua kan. Ada 3 kamar tuh kan. 3 kamar laki semuanya. Udah gue tinggal di situ, gue tidur situ, tidur. Nah, ya istrinya pun belum tahu kalau gue datang, belum tahu. Nah, begitu mau berangkat, dia nemuin gue dulu dia. Nah itu bilang kayak gue suruh ganti. Kayak gue dijadul, udah nggak bukan kayak itu udah. Ya kan suruh ganti yang diganti yang baru. Langsung balik ke kosan dia juga nyiapin perlengkapannya dia kan. Nah, terus dia turun lagi, gue diajakin pamitan ke istrinya gitu maksudnya. Kayak gue bilang tadi, Mbak maaf ya, saya nggak bisa ngejaga dia. Terus gue bilang gitu ya, maaf banget. Tapi keluarga pun juga bilang gitu, pasti bisa ngejaga dia. Gitu. Nah sampai gue bilang tadi, gue sempat denger dia agak marah sama istrinya. Dia yang naruh tuh obatnya di atas lemari, kulkas, dia yang naruh. Ini pun enggak kan dari gua kenal dia juga, setiap dia ngucap itu ya udah punya abang gitu sih, punya dia taruh di mana, ingetnya di mana, dia nggak mau ngotek-ngotek gitu kan dia. Begitu. Sedih sih ceritanya. Tapi gua orang kan yang bilang tadi, gua orang nggak bisa nangis tuh gua orang. Ya cuma kecamuk gak tahan. Ya nggak mungkin nangis juga ya. Iyalah kan dia soalnya. Nangis. Ya buat teman-teman, ya intinya jadi pelajaran aja sih ya. Sip, itu yang Di membuat gunung kan kita nggak boleh macam-macam gitu bang. betul. Ya kita datang ke gunung tuh niatnya buat tadabur sama alam gitu. Betul, Silaturahmi kan. betul. Karena kan alam itu bisa hidup tanpa kita nggak bisa tanpa alam. Betul. Iya. Ya mungkin segitu aja kali ya cerita dari Bang Kupra ini gitu. Ya. Bisa jadi pelajaran juga, dan teman Bang Kupra almarhum semoga tenang dan diterima di sisi Allah gitu ya. Amin. Amin. Dan buat teman-teman juga jangan lupa terus dukung channel gua. Caranya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan konten-konten gua selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa juga nih dibantu subscribe, like, comment, and share channelnya Penatua ya. Penatua. Karena Bang Kupra ini salah satu dari timnya Penatua. Ya. Kalian jangan lupa bantu subscribe pokoknya. Oke, terima kasih banyak. Gua Hamid pamit undur diri dan Bang Kupra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.